Ya itu sebenarnya pertama nggak nyangka sih bisa diterima di 11 universitas. Jadi em, awalnya pun saya sekolah Amerika itu tidak terbayang karena dulu saya tuh bersekolah di sekolah nasional dari tadi seperti saya cerita TK, SD, SMP, SMA semua di Solo dan saya nggak pernah sekolah di international school. Jadi saya tuh pingin banget supaya bisa berbahasa Inggris. Sampai akhirnya saya lihat kakak kelas saya bisa sekolah di Berkeley waktu itu dan itu yang menjadi awal membuat saya itu terinspirasi untuk akhirnya bisa bersekolah di Berkeley. Singkat kata, ketika saya di Berkeley itu pikiran saya mulai terbuka. Kayak, oh, ternyata ada kakak kelas saya lagi yang masuk ke Harvard, ada kakak kelas saya yang masuk ke MIT. Dan itulah yang membuat saya itu terinspirasi kayak, oh, mereka bisa ya. Gimana caranya? Aku ingin belajar dari mereka. Akhirnya setelah berjalannya waktu, saya ngobrol dengan kakak kelas saya itu dan saya jadi terinspirasi banget dan sangat termotivasi untuk mendaftar ke S2. Nah, awalnya dulu nggak kepikir mau daftar ke sebuah sekolah. Tapi saya waktu itu ingin membuat kayak cadangan gitu. Misalnya kalau seandainya kalau daftarnya cuma Harvard, MIT, kalau ditolak nanti nggak jadi berangkat gitu kan. Maka dari itu saya punya beberapa alternatif, misalnya daftar Harvard, MIT, Columbia, Princeton, UCLA, Berkeley, Rice University, dan lain-lain. Dan bersyukur banget akhirnya ketika mendaftar ke 11 sekolah tersebut, bersyukur banget diterima di 11 sekolah tersebut. Dan bukan cuma diterima di sekolah tersebut, saya juga bersyukur banget diberi kesempatan Tuhan diberi penawaran 7 beasiswa dari 11 sekolah tersebut. Harvard, Yale, MIT, Princeton, Columbia, Berkeley, UCLA, UPenn, Cornell, Rice University, dan USC. 11. Saya rasa setiap sekolah tuh memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi seperti Harvard tuh bagus dalam bentuk architecture filosofinya. Saya by the way ambil jurusannya architecture. Lalu Princeton tuh bagus dalam architectural history, sejarah arsitekturnya mereka bagus dan kelas mereka tuh tidak terlalu besar, misalnya mungkin cuma 11-15 orang per satu angkatan, jadi dekat sekali hubungan antara murid dan profesor. Lalu misalnya MIT tuh bagus sekali dalam bentuk teknologi, kayak itu mungkin istilahnya kayak ITB-nya dunia gitu. Nah, tapi kalau saya sendiri, dulu waktu saya menempuh pendidikan di Berkeley, 3 dari 4 studio profesor saya itu berasal dari Harvard. Dan itulah yang membuat saya tuh terinspirasi untuk masuk ke Harvard. Banyak sekali arsitek-arsitek idola saya, ternyata dulu juga S2-nya di Harvard. Dan itulah yang membuat saya tuh tarik, oh, jadi kalau dulu arsitek yang ini masuk ke Harvard, arsitek yang ini masuk ke Harvard, oh, aku juga ingin masuk ke Harvard. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa setiap sekolah itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi buat teman-teman yang tertarik sekolah tertentu, boleh banget gitu. Bisa mungkin MIT, Princeton, atau yang lain pun, Berkeley, UCLA, dan lain-lain. Gitu. Interesting question. Jadi dulu awalnya ada cerita yang menarik juga. Ini dulu aku awalnya sebenarnya pengen jurusannya itu teknik kimia. Waktu berangkat ke Amerika, tulisan di I-20 formulir sekolah ke Amerika tuh masih saya teknik kimia, chemical engineering, tapi awal semester saya lihat kakak saya bawa maket arsitektur. Nah, itulah yang membuat saya tuh kayak, oh, kok kayak asik ya bikin arsitek gitu. Terus saya, jadi kok di Amerika tuh masih bisa pindah jurusan kalau awal semester. Semester 1 saya coba ambil kelas arsiteknya. Dan ternyata saya lebih enjoy dan menikmati kelas arsitek itu. Dan akhirnya ya udah saya pursue atau kejar mimpi saya jadi arsitek itu. Jadi ini yang menarik teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin dapat beasiswa tuh ya, kalian tuh kuncinya harus menjadi kandidat yang menarik di mata universitas. Nah, gimana tuh maksudnya? Jadi kenapa harus menjadi kandidat yang menarik? Ketika kalian menjadi kandidat yang menarik di mata universitas, bukannya kalian yang ngejar-ngejar pingin masuk Harvard, yang ngejar-ngejar pingin bisa diterima, tapi Harvard yang ngejar-ngejar kalian supaya kalian bisa masuk ke sekolah mereka. Jadi sekolah-sekolah seperti Harvard, MIT, Yale, Columbia, Berkeley, dan lain-lain, mereka itu ingin mencari murid-murid
terbaik dari seluruh dunia untuk mengharumkan nama sekolah mereka di masa mendatang. Nah, jadi bagaimana kiranya kalian bisa membuktikan diri kalian sebagai kandidat menarik? Jadi ada 3 hal nih dari aku. Pertama, kalian tuh harus memiliki sisi akademis yang bagus. Nah, aku setuju nilai itu bukan segalanya, tapi aku mau tanya sama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau daftar sekolah nih, terus kalian jadi yang penerima siswa ya, kira-kira murid mana yang kalian terima? Murid yang nilainya 90 atau murid yang nilainya 40? Kan otomatis yang nilainya 90. Nah, sama. Kalau kalian bisa dapat nilai yang 90 atau lebih, kenapa pilih dapat 40 gitu kan? Jadi, poin yang pertama sisi akademisnya bagus. Tapi sisi akademis aja cukup nggak? Nggak cukup. Kenapa aku bisa bilang gitu? Anggap aja di Indonesia ini ada 10.000 SMA. Di setiap 10.000 SMA itu pasti ada yang ranking 1, betul? Ya, pasti ada kan? Tapi apakah 10.000 orang yang ranking 1 itu akan diterima di misalnya sekolah di Indonesia, misalnya UGM gitu? Kan tidak semua yang ranking 1 itu akan diterima. Mungkin yang ranking 20 diterima. Maka dari itu, nilai itu bukan segalanya. Tapi, kenapa? Bisa juga dari sisi organisasi. Kedua nih, leadership atau organisasi. Maka dari itu kalau mungkin saya belum jelaskan, tapi saya waktu di Amerika itu di college S1 saya ikut misalnya American Institute of Architecture Students at UC Berkeley, saya ikut Engineering Student Council, saya ikut ACE Club tuh Architecture Construction Engineering Club. Itulah yang membuat saya tuh menjadi berbeda dibanding murid lain. Ada nilainya bagus misalnya, terus ada sisi leadership-nya, ikut organisasinya macam-macam, dan bukan cuma jadi anggota tapi jadi pengurusnya. Yang ketiga, bisa juga ada sisi volunteer atau sisi kemanusiaan. Buat apa kalau orangnya pandai, memiliki jiwa kepemimpinan tapi tidak punya rasa kemanusiaan? Sama aja kan? Nah, maka dari itu penting banget kita tuh juga punya sisi kemanusiaan, dari membantu orang lain, volunteer. Maka dari itu waktu saya di Amerika pun saya ikut aksi-aksi volunteer seperti San Francisco tuh memberi makan homeless orang yang nggak punya rumah. Terus di Jepang sempat ada badai typhoon, waktu itu kita bikin temporary structure untuk mereka bisa tinggal di tempat itu sementara waktu rumahnya hancur misalnya seperti itu. Jadi 3 hal tadi, sisi akademis, leadership atau kepemimpinan, dan terakhir adalah sisi kemanusiaan atau volunteer. Kira-kira seperti itu. Harapannya, kalau dulu saya sebagai arsitek bayangannya kan, saya ingin bangun bangunan. Tapi sekarang setelah saya jalani, semakin kesini saya semakin sadar bahwa I wanna do more than that. Saya ingin membangun Indonesia, membangun manusianya. Maksudnya apa? Jadi bukan cuma membangun bangunan, tapi membangun manusianya. Dengan apa? Maka dari itu saya memulai YouTube channel saya untuk berbagi ke teman-teman gimana teman-teman juga bisa sekolah di luar negeri dengan beasiswa. Saya ingin supaya banyak teman-teman di Indonesia ini juga bisa mendapatkan this opportunity yang saya dapatkan juga gitu. Jadi in the future saya berharap saya bisa menjadi masyarakat Indonesia yang bermanfaat buat negara Indonesia. Kira-kira seperti itu.